Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abihi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث من أحيا سنتي فقد أحياني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu jemaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat untuk senantiasa menambah nilai taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kepada Allah semua amaliyah kita sejak sebelum subuh tadi sampai saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang namanya tawassul. Itu di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-35. Sekarang kawan dari tawassul namanya tabarruk. Tabarruk itu kita ambil arti yang sederhananya, mengambil nilai keberkahan terhadap seseorang atau terhadap satu benda atau terhadap satu tempat. Ini namanya tabarruk, mengambil keberkahan. Di mana dalilnya di dalam Al-Qur'an? Yang kita baca tadi dalil di dalam surah Yusuf ayat yang ke-93. Idhabu biqamisi hadza. Nabi Yusuf alaihi salam memberikan gamisnya. Kemudian beliau mengatakan, pergilah kalian dengan gamisku ini. Berarti ini kejadian Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau telah menjadi pembesar bangsa Mesir. Berapa lama Nabi Yakub terpisah dengan Nabi Yusuf? Karena Nabi Ibrahim punya anak dari istri pertama, tapi itu anak kedua. Anak pertama dari istri kedua. Anak pertama beliau Nabi Ismail dari istri yang kedua, Siti Hajar. Anak kedua beliau dari istri pertama, Siti Sarah. Jadi Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Diangkat juga oleh Allah anaknya ini menjadi nabi. Kemudian Nabi Ishak ini punya anak 12 orang. Satu diantaranya dijadikan nabi, yakni Nabi Yusuf. Kalau menurut kawan-kawan kita, sebagian orang-orang Nasrani, yang disembelih Nabi Ibrahim itu bukan Ismail, tapi Ishak. Di kawan-kawan kita agama Nasrani, dia buka Bibelnya, Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, itu yang disembelih bukan Ismail namanya, tetapi Ishak. Karena Bible, Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ini ditulis oleh 40 orang.
Maka ada nanti namanya Injilnya Barnabas, ada Matius, ada Lukas, ada Andreas. Masing-masing mereka menulis. Bukan wahyu lagi. Kalau Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril dalam waktu lebih kurang 23 tahun. Maka disuruh oleh Nabi sahabat mencatat wahyu itu. Semisal Sayyidina Zaid bin Sabit, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Muawiyah, ini diantara sahabat Nabi yang menulis Al-Quran. Di mana ditulisnya? Ditulis di pelepah korma, di tulang. Ditulis, Pak. Tetapi di zaman itu Quran ditulis huruf ba, nun, kemudian ya, itu titik tidak ada. Di ba membaca ba ndak ba titik, nun ndak ada titik, ya ndak ada titik. Kemudian huruf kha, huruf jim, itu ndak ada titiknya, Pak. Jadi ha, kha, jim itu sama bentuknya. Sampai kapan itu? Sampai nanti zaman Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu menjadi gubernur Makkah nanti. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Maka beliau perintahkan ulama-ulama yang ahli Quran setelah zaman sahabat itu baru ba ada titik, nun ada titik, ya ada titiknya. Kini harakatnya lah ada, Pak. Penambahan harakat itu zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Mayang fathah, mayang kasrah, mayang domah, manan barih di atas, manan barih di bawah, nan manan barih di depan. Itu zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kemudian disempurnakan yang kita kenal dengan namanya Mushaf Utsmani hari ini, yang ada di depan kita itu baris ada, titik ada tanda berhenti, ada tanda bacanya, tempat wakafnya ada. Kalau dulu zaman Nabi tidak ada. Awak kini lah babari lah batiti ali payah aja bacanya gini, Pak. Lai ada titiknya, lai ada barinya, lai payah juga membaca. Lai tak betah juga membaca Al-Quran. Apalagi yang sekolah di pesantren atau di kampus Islam, itu kadang kitab tu tak berbari gitu. Atau dan kita kenal dengan kitab gundul atau kitab kunyang. Bakok kitab kunyang namanya, mangkaratihnya tu kunyang. Manfaat karatih kunyang tu dulu baraja jolam putogok. Ndak padiah mato doh, karena karatehnya kunyang. Nah, itu disebut kitab kunyang. Karena warna karatehnya itu kunyang. Atau kitab Arab gundul. Nah, awak dulu punya, Pak. Zaman ambo SD masih beraja namanya Arab Melayu. Hurufnya Arab, cara membacanya Melayu. Mangko dia nama Arab Melayu. Sampai kini di Riau, baik Riau Kepulauan atau Riau Daratan, itu semua nama tempat itu ditulis dengan huruf Arab Melayu. Kho, cie, dia gitu 3 titiknya, jadi engnya, Pak. Sehingga orang Arab pandai membacanya. Nah, orang pertama yang membuat terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Arab Melayu namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili, guru dari Syekh Burhanuddin Ulakan. Itu orang pertama yang membuat tulisan Arab Melayu yang pertama kali menerjemahkan Al-Quran dari bahasa Arab ke Arab Melayu. Syekh Abdul Rauf Singkil, yang Syekh Burhanuddin Ulakan, yang kuburannya kini diulakan di Tapilaui,
itu belajar dengan beliau tuh 32 tahun, Pak. Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini punya paman namanya Syekh Hamzah Fansuri. Kalau kita terus ke arah Pasaman, Bonjol, nanti terus ke Sidempuan, kemudian ke Sibolga, di atas itu nanti ada perbatasan Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh. Belok kiri kita ke namanya Subulu Salam. Dari Subulu Salam itu belok kiri lagi, bertemu dengan daerah namanya Rimo. Di Rimo itu belok kiri lagi, baru sampai kita ke tempat yang namanya Singkil. Kuburan Syekh Abdul Rauf Singkil itu terletak di bawah sungai. Jadi kalau bentuk awak kini kata piai para kopi itu Batang Air, Bandar Bakali, kuburannya itu di bawah, Pak. Tapi kalau banjir itu sungai, kuburan itu tidak pernah kan air. Tidak pernah kan air. Melimpah air sungai itu, yang kuburannya tidak pernah basah. Itu Syekh Abdul Rauf Singkil. Kadang disebut dengan nama Syekh Siah Kuala. Orang Aceh meyakini kuburannya di Banda Aceh. Orang Pariaman meyakini kuburannya di Singkil, Pak. Jadi ada dua kuburannya. Seluruh orang Pariaman awak tanya, baiknya di Indonesia atau di luar negara, tanyalah di mana kuburan Syekh Abdul Rauf Singkil? Di Singkil. Di Arab Melayu, bahasa Arab menggunakan huruf Arab dengan cara baca orang Melayu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar pengantar keadaan Al-Qur'an. Nah, di dalam Al-Qur'an ini Allah mengisahkan Nabi Yusuf berkata kepada saudaranya, "Bawalah gamisku ini." Karena beliau sudah terpisah dengan ayahnya Nabi Yakub selama 80 tahun, Pak. Jadi rindunya seorang anak atau seorang ayah kepada anak dalam tempo 80 tahun, Pak. Tidak bersusu, tidak ada kodak fotonya dah, tidak ada gambar videonya. Apa kira-kira? Saking rindunya dengan anak, setiap menjelang subuh, sepertiga malam terakhir itu Nabi Yakub bangun menangis supaya bertemu dengan anaknya, yang tangisannya itu menyebabkan beliau buta. Cuk bayangkan Bapak Ibu, bara lamo menangis Nabi Yakub itu sampai buta matanya. 80 tahun tidak bersuhu jo anak. Ketika satu saudara beliau yang bernama Bunyamin ketika akan meninggalkan Mesir, maka dimasukkan timbangan di dalam barang yang dibawanya. Tertuduhlah beliau ini mencuri. Padahal tidak. Memang Nabi Yusuf ingin bentuk itu. Akhirnya ditahan. Kalian aku bebaskan asal orang tua kalian yang menjemput ke sini. Itu cara Nabi Yusuf. Apa buktinya nanti? Kami ini sudah pernah berbohong, karena kata saudaranya. Nanti bapak kami tidak percaya. Maka dibuka gamis Nabi Yusuf itu. Ini gamis, berikan. Bawa gamisku ini. Berapa jauh perjalanannya? Nabi Yakub sudah di Mesir. Nabi Yusuf sudah di Mesir. Sedangkan Nabi Yakub masih berada di Askolan. Askolan itu sekarang masuk Palestina, Pak. Ada satu orang ulama besar namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ulama yang memiliki gelar Al-Hafiz. Bukan Hafiz Quran, tapi Hafiz Hadis. Berapa orang yang dikatakan punya gelar Al-Hafiz? Beliau punya hafalan 300.000 hadis.
kumpulan kitab hadis yang ada wariko. Ambo pernah mencari pustaka yang luar biasa gadangnya, Pak. Bapak Ibu kalau ke Jakarta, pai ke Pasar Tanah Abang, itu kan gadang tuh. Yang blok F-nya saja, Pak, yang lama, bangunan lama blok F itu pustakanya lebih gadang daripada itu. Pustakanya tuh bisa mendarat helikopter di atasnya. Ambo pernah cari tampe pustaka yang bentuk itu gadangnya di India. Nama pesantrennya Mazahirul Ulum. Nagarinya namanya Saharanpur. Provinsinya Uttar Pradesh, India Utara. Itu luar biasa kitab tuh, Pak. Ambo sempat nanya, kira-kira kalau kitab hadis yang sempat dicetak kini kan, di kumpulan seluruhnya, sampai tidak jumlahnya 100.000 hadis? Tidak. Bapak Ibu dengar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai, kemudian Sunan Al-Baihaqi, Mustadrak Al-Hakim, tambah Ad-Daruqutni. Itu dikumpulkan, Pak. Al-Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, Musnad Firdaus, kemudian Abdul Razak. Itu dikumpulkan seluruh kitab hadis tuh, tidak sampai 100.000 hadisnya. Karena hadis Sahih Bukhari, yang Imam Bukhari itu punya hafalan 600.000 hadis, yang beliau tuliskan hadisnya itu kurang lebih 4.000-an hadis, Pak. Nah, iko beliau hafal 300.000 hadis. Orang yang paling santiang membuat syarah penjelasan kitab Sahih Bukhari, namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Orang Asqalan itu di mana kini? Palestina. Asqalan, Baitul Maqdis itu sama, Pak. Yang awak kenal luas kini namanya Palestina. Yang hariko masih terjadi usaha penghancuran manusia, itu namanya di Gaza. Jadi Palestina itu tidak wilayah ada, Pak. Di lata pacah-pacah tuh daerahnya. Tepi barat, Ramallah, kemudian Gaza itu beda. Nah, yang parang taruh itu Gaza. Yang sampai hari kok. Dari Mesir ke Asqalan itu butuh waktu 3 bulan di zaman itu. 3 bulan, Pak. Ambo tanya abah ambo, ketika Dr. Muhammad Hatta berjalan dari Aceh sampai ke Bidar Alam, ketika pemerintahan darurat PDRI dijadikan Bukit Tinggi sebagai ibu kota negara. Jadi ibu kota pertama tu Jogja, pindah ke Jakarta, diambil dari Belanda, pindah ke Bukit Tinggi, Pak. Pernah lo daerah di Aceh namanya Biren, itu jadi ibu kota negara, tapi tidak pernah diakui dalam sejarah. Maka ambo di Madima ngecean PRRI itu bukan pengkhianatan rakyat Sumatera Barat. Yang ada pembesar Sumatera Barat yang berkhianat ke Soekarno, ke orang Sumatera Barat. Bukan pengkhianatan. Pembesar-pembesarnya yang berkhianat, sehingga dikirimlah divisi Siliwangi kemari untuk parang, Pak. Dah ada orang Sumatera Barat berkhianat tuh. Maka sampai kini ambo tetap membela PRRI bukan pengkhianatan. Dah ada sejarahnya orang Minang berkhianat terhadap negara, Pak. Ambo tanya ke abang ambo, bara lama tuh Bung Hatta jalan dari Aceh sampai ke Bidar Alam. Ambo lah dibawa ke tubuhnya di Bidar Alam tuh, Pak. Sampai Safruddin Prawira Negara tinggal di Bidar Alam. Dari Solo Selatan belok awak ke Lubuk Malako namanya. Nah, di Lubuk Malako tu beko Bidar Alam, bisa tembus beko ke Pulau Punjung Damas Raya. Kata abang ambo, abi hari 3 bulan.
Itu masuk rimbo keluar rimbo Pak, kalau nado jalan bentuk kini leh.